Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Ya, shalom semua. Mari saya bawa kita ke 2 Raja-Raja pasal 1. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kedua. Di sana ada kisah tentang Raja Ahazia, dan menurut saya raja ini penting. Itu sebabnya dia ditaruh di permulaan dari kitab 2 Raja-Raja. Dan dia juga sekaligus raja yang menutup kisah 1 Raja-Raja. Dan walaupun raja ini penting, tetapi sangat ironis sebab 2 Raja-Raja 1 ayat 2 ditulis dengan kalimat, pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Mari kita bicara the fallen of a man, kejatuhan seorang manusia. Dan kalau saya jadikan kisah Ahazia sebagai sebuah pola kejatuhan manusia, maka paling tidak saya akan anggap 3 poin untuk Anda dan saya renungkan. Nomor 1, bahwa kejatuhan manusia tidak pernah dimulai dari ruang publik, tetapi kejatuhan manusia selalu dimulai dari ruang privat. Manusia jatuh, Anda perhatikan, maka jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya, upper room. Ketika bicara soal kejatuhan, maka kejatuhan pertama Ahazia, dia jatuh bukan di ruang publik, tetapi di tempat tidurnya, di kamar privatnya. Promosi Tuhan dalam hidup Anda dan saya itu tidak dimulai dari the courtroom of God, tidak dimulai dari depan tahtanya Tuhan, tetapi dimulai selalu dari the bedroom, mulai dari tempat tidur setiap kita. Sebab Alkitab berkata, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke mana? Kamarmu, kuncilah pintu, dan berdoalah kepada Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan Bapa yang ada di tempat tersembunyi, apabila melihat yang tersembunyi, maka dia akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Anda lihat bahwa promosi selalu dimulai dari ruang tersembunyi. Ada banyak orang mengejar panggung hadirat Tuhan, tahta Tuhan. Tetapi tidak banyak orang mencoba membangun kerohanian mereka dalam ruang privat dalam hidup mereka. Kamar tidur kita penting, sama-sama bilang kamar tidur saya penting. Itulah tempat kita bergumul dengan Tuhan, tempat kita menangis, tempat kita mencurahkan air mata, tempat kita mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Tuhan mempromosikan kita bukan di tempat publik, tempat-tempat yang besar, tetapi Tuhan mempromosikan kita justru di tempat-tempat privat. Disitulah akar privasi kita. Disitulah akar promosi kita. Makanya Matius 6 ayat 6 tadi yang saya kutip menunjukkan bahwa kamar pribadi kita justru adalah landasan dasar doa kita di hadapan Tuhan, keintiman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari sesuatu. Kejatuhan manusia, yang pertama, kejatuhan manusia tidak dimulai dari ruang publik. Kejatuhan manusia selalu dimulai dari ruang privat.
Tetapi poin kedua yang saya mau Anda perhatikan dan kita pelajari panjang hari ini adalah kejatuhan manusia tidak pernah tiba-tiba. Sama-sama bilang kejatuhan manusia tidak pernah tiba-tiba. Tidak ada orang tiba-tiba berbuat dosa. Tidak ada orang tiba-tiba berzina. Tidak ada orang tiba-tiba mencuri. Tidak ada orang tiba-tiba korupsi. Itu sesuatu yang sudah dipikirkan dalam jangka waktu yang panjang. Yang setuju katakan amin. 1 Raja-Raja 22 ayat 53 sampai 54 itu penutup kitab 1 Raja-Raja. Dan makanya saya bilang raja ini penting sebab dia menjadi penutup kitab 1 Raja-Raja dan dia menjadi pembuka kitab 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 22 ayat 53 sampai 54. Ayat 53 dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan perhatikan apa? Hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ayat 54. Dia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian dia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 2 kali penutup kitab, jadi penutup kitab 1 Raja-Raja tentang hidup Ahazia, Alkitab berkata dia melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Anda lihat bahwa kita ada dalam sebuah sistem, sama-sama bilang sistem. Kita ada dalam sebuah sistem. Orang berdosa, saya pernah ajar Anda dan saya ingatkan sekali lagi. Seringkali orang berdosa bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Seringkali orang berdosa sebab dia ada dalam sistem yang sudah berdosa. Sekali lagi, seseorang berdosa seringkali bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Tetapi seseorang berdosa seringkali sebab dia ada dalam sistem yang memaksa dia untuk berdosa. Bumi kepunyaan Tuhan, yang setuju katakan amin. Dan segala isinya kata Alkitab. Berarti Alkitab membagi antara bumi dan isi dari bumi ini. Bumi itu bicara soal planet, tetapi isinya kita kenal dengan kata dunia. Bumi diserahkan pada manusia. Persoalannya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dunia, segala yang ada dalam bumi ini, semua yang terjadi di muka bumi ini, dunia, sama-sama bilang sistem. Sistem itu jatuh dalam dosa. Jadi Anda lihat, Tuhan ketika menyelamatkan kita, dia bukan hanya mau saya selamat. Tuhan ketika menyelamatkan saya, dia bukan hanya mau istri saya selamat. Tuhan ketika menyelamatkan saya, dia mau pernikahan saya dan istri saya selamat. Sebab Anda boleh selamat tanpa pernikahan Anda dirubah lewat keselamatan Anda. Saya ajar soal sistem. Misalnya, saya melamar di satu pekerjaan, saya diterima. Saya diterima dan di situ dikatakan, oh semua yang ada di perusahaan ini, misalnya saya melamar jadi akuntan. Oh kalau kamu mau jadi akuntan di tempat ini, kamu harus bersedia membuat pembukuan ganda. Kalau saya tidak melakukan itu, maka satu, karir saya akan terhambat, yang paling jelek, yang paling gampang, yang paling baik itu karir saya tidak akan pernah maju. Yang kedua, saya akan dikeluarkan dari pekerjaan. Oh kamu tidak mau pembukuan ganda, kamu keluar. Kenapa? Sebab sistem, sama-sama bilang sistem. Sistem dalam perusahaan ini memaksa kita untuk melakukan hal itu. Makanya ada pameo, oh pengusaha mau cari kerjaan di pemerintah, oh harus bersedia nyogok. Kalau kamu tidak nyogok, kamu nggak akan dapat proyek. Artinya kalau kamu mau hidup, kamu harus masuk ke dalam sistem. Sebab kalau kamu tidak masuk ke dalam sistem itu, kamu tidak akan pernah hidup. Anda jadi bawahan, Anda masuk karyawan lah, Anda masuk karyawan. Sistem budaya dalam organisasi itu, misalnya adalah malas-malasan. Anda sebagai orang Kristen, Anda percaya bahwa saya harus melakukan apa yang benar. Anda harus bekerja dengan baik. Anda tidak curi tulang. Tapi waktu Anda lakukan itu, tiba-tiba teman-teman sejawat Anda berkata, sudah bos, udah kaya. Bos nggak pernah periksa pembukuan, nggak apa-apa, bos nggak butuh duit. Sudahlah, jangan jilat bos. Jangan cari muka sama bos. Anda buat yang benar, tiba-tiba Anda dituduh jilat bos, Anda dituduh cari muka.
Dan kalau Anda lakukan itu semua, maka mereka, teman-temanmu akan memusuhi kamu. Kenapa? Sebab, sama-sama bilang sistem. Sistem yang ada sudah di situ. Mereka akan memusuhi kamu sebab kita semua sama, jadi kamu harus jadi sama dengan kita. Kalau kamu tidak mau jadi sama dengan kita, kamu muncul sendiri, kamu mau terlihat Superman. Kebaikan kita akan selalu membuat orang lain yang biasa-biasa saja terlihat buruk. Mereka akan marah. Sistem, kamu harus ikuti sistem. Makanya ada istilah, semua orang juga gitu kok Pak. Pernah dengar kalimat itu? Oh makanya adalah semua, tidak semua laki-laki, ya kan? Sebab semua laki-laki, semua laki-laki Pak. Jauh dari istri berbulan-bulan Pak. Gak mungkin, gak ada main-mainnya. Kucing dikasih ikan asin mana pernah nolak. Pernah dengar kalimat itu? Sama-sama bilang sistem. Seseorang berbuat dosa bukan karena dia tidak pernah tahu kebenaran. Seseorang berbuat dosa sebab dia adalah sistem yang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa kita bicara the kingdom of God? Sebab kerajaan bukan hanya bicara soal salvation, tetapi kerajaan bicara soal transformation. Kerajaan sorga bukan hanya bicara satu orang selamat supaya kemudian masuk sorga. Tetapi kerajaan ketika bicara soal kerajaan sorga, bagaimana dunia di mana Anda bekerja, dunia di mana Anda bergaul, dunia pernikahan Anda, dunia sistem pendidikan Anda, itu akan dirubah. Saya tidak mengikuti persis kasus Nadim. Tapi ada pro dan kontra. Tapi seandainya andai-andai aja anggap saja Nadim ini bermaksud baik, mencoba untuk mengubah sehingga semuanya menjadi lebih transparan, pendidikan yang lebih baik, anggap begitu. Tetapi ketika ada di dalam sebuah sistem yang tidak menghendaki sebuah perubahan, maka yang mencoba melakukan yang baik pasti akan dihukum. Sekali lagi, orang berbuat dosa bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Orang berbuat dosa karena dia sudah ada dalam sistem. Saya awal-awal waktu ditilang polisi, idealisme saya muncul. Polisi tanya, bisa sidang? Bisa. Nggak mau dititip saya? Nggak, saya datang dan saya datang sidang. Saya datang sidang Kejaksaan Negeri. Datang saya. 2 kali saya lakukan itu. Tapi saya mangkal sebab sampai di sana cuma dibaca nomor bla 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 bla, dinyatakan bersalah karena itu, langsung diketok palu, bayar sekian, tek. Jadi tidak ada pembelaan. Saya tidak bisa. Tunggu dulu. Pak Hakim, tunggu dulu. Gua ada pembelaan. Gitu loh. Gua ada pembelaan dulu. Enggak, langsung ketok palu. Akhirnya Pak, bagaimana sekarang? Ya, tilang saja. Ini sekaligus tilang. Terus gimana kalau ditilang? Biarin, saya ambil di kejaksaan, saya bayar. Tapi dulu saya ikut sidang. Idealisme saya ikut sidang. Sampai 2 kali saya pikir yang pertama kebetulan. Yang kedua sama saja. Akhirnya saya kumpul sama calo-calo. Saya ini dianggap aneh. Calo paling putih saya ini. Calo paling putih. Paling beda sendiri. Udah badan gemuk, kulit putih, necis sendiri. Yang lain pakai jas, pakai jaket. Sendiri saya di situ. Sistemnya. Akhirnya kan waktu itu sempat, ya sudah sama aja, titip polisi selesai cerita. Sama, dia ada dalam sebuah sistem. Kejatuhan seseorang dalam dosa tidak pernah tiba-tiba. Dia lahir dari sebuah sistem rumah tangga yang salah. Saya tidak bilang semua yang mengalami problem dalam rumah tangga sebelumnya yang buruk akan membuat mereka menjadi orang berdosa. Saya tidak bilang ada orang-orang yang menang dari hal-hal seperti itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Yabes. Dan menurut saya bukan begitu ceritanya. Tapi kebanyakan akan seperti itu. Makanya ketika Tuhan kemudian berurusan dengan Hizkia, ketika Hizkia minta perpanjangan usia
usia 15 tahun, Anda masih ingat? Tuhan bilang kirim Yesaya dan berkata, Yesaya datang pada Hizkia dan berkata, Rajaku, engkau harus menyiapkan semua wasiatmu, tinggalkan pesan pada keluargamu, sebab engkau sebentar lagi akan mati. Kemudian Alkitab berkata Hizkia memohon pada Tuhan supaya Tuhan memperpanjang usianya dan Tuhan menambah dia 15 tahun. Kata tinggalkan wasiatmu, beri pesan pada keluargamu. Bahasa Inggris saya suka sekali. Dia berkata, put your house in order. Atur rumahmu. Dan ketika Tuhan menambah usia 15 tahun kepada Hizkia, pesan dan perintah Tuhan to put your house in order tidak pernah dia cabut. Artinya kalau dia beri engkau kesempatan 15 tahun, now put your house in order. Atur rumahmu. Dan akibat dia tidak pernah mengatur 3 tahun dari usia grace anugerah yang Tuhan beri, pada tahun ketiga lahirlah bagi Hizkia anak yang bernama Manasye. Dan waktu dia mati, setelah dia mati 15 tahun kemudian jadi Manasye berusia 12 tahun. Manasye menjadi raja dan Alkitab mencatat Manasye adalah raja yang paling jahat di antara semua raja Israel. Pertanyaannya adalah kenapa seorang raja yang baik di hadapan Tuhan, Hizkia, tiba-tiba menghasilkan salah seorang raja yang paling jahat. Dia disebut raja yang paling jahat di antara semua raja-raja Israel. Kenapa lahir raja yang paling jahat? Jawaban sederhana, sebab dia sudah kasih tahu dari awal, put your house in order. Atur rumahmu. Apa yang Anda dan saya tidak atur, itu akan hancur. Bukan berarti saya rohani, maka keuangan saya akan jadi baik. Bukan karena saya rohani, maka semua keluarga saya serta-merta akan jadi baik. Pak Guana berkali-kali bawa tentang Daud dan berkata, Daud is a good king, but a bad father. Raja yang baik, intim dengan Tuhan, tapi bukan ayah yang baik. Bukan berarti Anda rohani, maka semua jadi baik. Apa yang Anda tidak atur, itu akan rusak. Ingat, seorang janda bawa 2 orang anak di hadapan Elisa dan berkata, tolong hambamu, sebab suamiku hamba seorang imam, murid daripadamu, hambamu Elisa. Jadi dia imam plus nabi. Dan waktu dia meninggal, dia meninggalkan hutang yang begitu banyak, sehingga anakku akan diambil oleh penagih hutang untuk menjadi budak. Masih ingat itu? Kurang apa itu suaminya? Imam, nabi. Sama-sama bilang rohani. Bukan menjadi rohani berarti, dalam arti bukan menjadi rohani, bukan berarti semua hal akan jadi baik. Anda boleh hebat dalam pelayanan, tapi hebat dalam pelayanan tidak menjadikan keluargamu baik. Itu yang seringkali banyak ibu-ibu aktif dalam persekutuan A, persekutuan B, persekutuan C. Tetapi rumah tangga terbengkalai. Bukan berarti Anda menjadi rohani, Anda ada dalam pelayanan, semua finansialmu akan beres. Sama-sama katakan, apa yang saya tidak atur, itu akan rusak. Dia bilang, atur rumahmu. Anda mau lihat sesuatu yang baik, atur. Pendeta banyak bicara tentang 10% persepuluhan yang harus diberi pada gereja. Tetapi tidak pernah banyak bicara tentang 90% yang ada dalam tangan jemaat. Padahal yang akan menghasilkan buah adalah 90% yang ada di tanganmu. Ini yang harus diatur. Supaya Anda tidak nyalakan Tuhan. Loh, saya sudah ke gereja kok. Kenapa rumah tangga saya begini? Saya sudah ke gereja kok. Kenapa keuangan saya begini? Ya sederhana, sebab Anda tidak pernah atur rumah tanggamu. Anda tidak pernah atur keuanganmu. Anda tidak pernah atur pekerjaanmu. Ada grace, anugerah Tuhan. Percaya saya, ada kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi tetap harus diatur. Dia beri 7 tahun masa kelimpahan. Tapi 7 tahun masa kelimpahan tidak akan pernah bisa membebaskan kita dari 7 tahun masa kelaparan. Ketika 7 tahun masa kelimpahan tidak pernah diatur. Jangan-jangan berkat berkelebihan yang Tuhan taruh hari ini pada Anda sebenarnya adalah persiapan bagi sekian tahun ke depan ketika Anda akan mengalami paceklik dalam kehidupan. Ini tidak pernah diatur, bahaya. Sama-sama bilang sistem. Dia tidak pernah jatuh tiba-tiba. Dia ada dalam sistem rumah tangga yang rusak. Berkali-kali dia bicara soal seperti ayahnya. Siapa ayah dari Raja Ahazia? Raja terkenal, Ahab. Mamanya Isabel. Sekarang Anda, oh pantesan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ahab. 1 Raja-Raja 22. Saya tidak akan balik jauh-jauh saja. Karena kita sudah di 1 Raja-Raja 22. Perhatikan ayat yang kedua. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda. Anda tahu kan, kerajaan Israel bersatu setelah kematian Salomo terbagi menjadi 2. Tahu?
Tahu? Oke. 12 suku, dari 12 suku terbagi menjadi 2, 10 suku berdiri kerajaan Israel, sebab mereka mayoritas. Makanya tadi oleh Pak Devi disebut Efraim. Efraim itu bicara tentang perjanjian Tuhan dengan kerajaan Israel. Dan 2 suku yang lainnya, Yehuda dan Benyamin, ada menjadi kerajaan Yehuda. Nah, sekarang Raja Yehuda, Yosafat, berbicara kepada Raja Israel. Siapa Raja Israel? Hari itu Ahab. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi dengan Ahab. Anda lihat, disinilah Ahazia dibesarkan. Berkatalah Raja Israel, Ahab, kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, jadi mereka bersatu kali ini, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, Ahab. Yosafat bilang pada Ahab, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudamu dan kudaku. Kemudian Yosafat berkata kepada Raja Israel, dia kasih syarat, baiklah, tanyakan dahulu apa? Firman Tuhan. Tapi sebelum maju berperang, mari kita tanya firman Tuhan. Kemudian lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah dia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah. Siapa? Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nah, perhatikan baik-baik. Yosafat berkata, oke, mari kita bersatu, kita berkolaborasi, kita maju. Tapi syaratnya adalah tanya dulu pada Tuhan. Tanya dulu firman Tuhan. Kemudian menarik sekali, perhatikan kata firman Tuhan, ini permainan kata saya. Kalau Anda pergi ke aplikasi Alkitab Anda, atau Anda pergi ke buku Alkitab, Anda akan temukan kata firman Tuhan. Tuhan di sana ditulis dengan T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tentu saja kata T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, bahasa aslinya menunjukkan pada nama pribadi atau nama perjanjian Tuhan, yaitu dikenal dengan nama Yahweh. Sampai di sini. Jadi mari kita tanya firman Yahweh. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Sampai sini setuju? Perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira berapa banyak? Anda ring the bell sesuatu tentang 400 nabi. Dia bunuh 450 nabi Baal di Bukit Karmel. Tapi Alkitab berkata bukan hanya ada 450 nabi Baal, tapi Alkitab berkata selain 450 nabi Baal, ada 400 nabi Asyera. Dan kita tidak pernah tahu di mana 400 nabi Asyera itu berada. Tiba-tiba, ini cuma teori konspirasi. I don't know where the 400 prophets of Asyera go. Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba dia kumpul 400 nabi. Kemudian bertanyalah kepada mereka. Alkitab tidak sebut nabi siapa. Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkan? Jawab mereka, majulah. T besar, sebab ini permulaan. Tapi saya tidak tahu T di sini apa. Tapi U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Izinkan saya bermain hari ini. Yosafat bilang, tanya firman Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kemudian Ahab mengumpulkan 400 nabi yang berseru atas nama T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Yosafat minta nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Ahab kirim 400 nabi yang berbicara atas nama T besar, kemungkinan bisa T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Sebab Alkitab tidak bilang tahu nama siapa. Lihat ayat 7. Setelah mereka berkata majulah, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi T besar, U besar, H besar, A. Anda aneh. 400 nabi mengatasnamakan Tuhan, yang sekarang saya sebut T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, berkata majulah Tuhan, T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil akan menyertai engkau. Tiba-tiba Yosafat berkata, oh
Tuhan ya, nabi Tuhan ya, 400 orang. Tapi apakah ada nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar? Aneh kan? Dia bilang, tanyalah firman T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Ahab kirim 400 nabi yang berbicara atas nama, kita ikuti yang benar aja. T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Harusnya kan fix. Kalau T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, situ Adonai yang dimaksudkan oleh orang Israel sebagai Yahweh. Tapi kenapa tiba-tiba Yosafat berkata, masih adakah lagi seorang nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar? Berarti Yosafat dalam rohnya mengerti bahwa 400 nabi itu tidak berbicara atas nama T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Ahazia dibangun di atas sebuah sistem di mana terjadi sinkretisme atas penyembahan berhala dan penyembahan yang sesungguhnya. Sehingga orang tidak lagi bisa membedakan mana firman T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, dan mana firman T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Makanya ketika dia sakit, dia bilang, mari pergi ke Baal Zebub. Tanya pada Baal Zebub, apakah aku akan sembuh atau tidak? Baal berarti Tuhan, Zebub berarti lalat. Aneh kan? Lalat adalah binatang pembawa penyakit. Setuju? Kamu sakit, kamu tanya kepada dewa penyakit. Itu seperti kamu dibilang mati, kamu minta tolong sama dewa kematian. Waktu kamu mau cari pemimpin, kamu datang sama dewa korupsi. Kamu meminta tolong sesuatu kepada hal yang justru sementara membunuh kamu. Dia tidak pernah datang kepada yang punya hidup. Dia datang kepada pemilik daripada kematian. Ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk. Dan kalau Anda baca, dapat diminta petunjuk T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Dan berarti Ahab tahu kan, ada nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tapi ketika dia kumpulkan, dia tidak kumpulkan nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tapi dia kumpulkan nabi yang T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Ada satu. Di samping Ahab ada 400. Nabi sejati selalu kalah jumlah dengan nabi palsu. Kalau waktu saya baca dan Roh Kudus mulai buka, saya berkata, ya ini aneh. Mari kita minta petunjuk T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tiba-tiba dia kirim 400 nabi yang berbicara atas nama T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Tiba-tiba Yosafat berkata, apakah ada nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar? Dan dia berkata, oh iya masih ada nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Anda lihat? Ahazia dibangun dalam budaya sinkretisme di mana orang menggabungkan, mengkompromikan. Kejatuhan manusia tidak pernah tiba-tiba. Itu hasil dari sebuah, tadi yang kita pelajari, hasil dari sebuah sistem. Makanya Yeremia 2 ayat 12, Yeremia 2 ayat 12 sampai 13 bilang begini, tertegunlah atas hal itu hai langit. Artinya dia bilang, hai langit kagetlah. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Artinya takutlah dan gemetar langit. Itu luar biasa. Itu sama seperti ketika Musa pertama kali, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Dia bilang, langit gemetarlah, langit menggigillah, langit kagetlah. Dia berkata, demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 1, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni nomor 2, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dia bilang 2 kesalahan umatku. 1, mereka tinggalkan air hidup dan mereka tampung satu kolam baru, tapi kolam itu bocor. Sama seperti Ahazia, dia tinggalkan T besar, U besar, H besar, A besar, N besar untuk datang pada Baal Zebub, T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. 2 Raja-Raja 1 ayat 3, poin ketiga. Nomor 1,
Kejatuhan manusia selalu dimulai dari bukan dari ruang publik, tapi dari ruang privat. Nomor 2, kejatuhan manusia tidak pernah tiba-tiba. Nomor 3, lihat 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, jadi utusan Ahazia, sama-sama 1, 2, 3. Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Nomor 3, dia tiba-tiba mengutus Elia untuk menegur Ahazia. Dan tegurannya adalah, apakah tidak ada Allah di Israel? Itu bukan teguran. Menurut saya itu adalah satu rasa sakit hati, patah hatinya Tuhan. Dan mereka kata, sudah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau harus pergi mencari Allah di Ekron. Kalimat apakah tidak ada Allah di Israel bukan hanya bicara soal Ahazia kamu menolak aku, tetapi kemudian Tuhan seperti berkata, Ahazia ada Allah di Israel, tapi kamu tidak peduli dengan Allah yang ada di Israel. Dosa Ahazia bukan dosa penolakan terhadap Tuhan. Ahazia masih pegang T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tapi persoalannya adalah sekalipun ada T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, tapi dia lebih memilih T kecil, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Kenapa? Mungkin terlalu ribet urusan dengan Tuhan. Teman saya bilang begini, memang lebih enak ikut mamon daripada ikut Tuhan. Sebab ikut mamon selama Anda punya uang, Anda bisa beli apa saja. Kalau ikut Tuhan sekalipun punya uang, belum tentu dia setujui kita untuk beli itu. Ikut mamon selama Anda punya uang, Anda bisa beli apa saja yang Anda mau. Tapi kalau Anda ikut Tuhan, Anda sudah punya uang, Tuhan saya beli ini, belum tentu dia setuju Anda bisa beli. Lebih enak ikut mamon daripada Tuhan. Tuhan hari itu hatinya hancur. Dan dari situ kita belajar berarti teguran Tuhan bukanlah tanda penolakan, tapi teguran Tuhan adalah undangan untuk sebuah pertobatan. Dia tegur bukan karena dia tolak. Dia marah bukan karena dia benci. Tapi dia tegur, dia marah. Kalau Anda baca terus, Anda akan temukan bagaimana Elia menjadi gambaran dari hati Tuhan yang hancur. Sebab kemudian Ahazia kirim 50 tentara untuk tangkap Elia. 50 dibuat mati. Kirim lagi 50 orang. Mati lagi. Kirim lagi 50 orang. Tentara kelompok ketiga yang bertobat dan sadar. Dia adalah Nabi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Mereka bilang, tolong kami, have mercy. Dan Tuhan memberi anugerah dan karunia. Teguran Tuhan bukanlah penolakan. Teguran Tuhan adalah undangan untuk bertobat. Kalau hari ini dia masih tegur kita, bukan karena dia marah. Kalau dia tegur kita, dia mau kita kembali kepada dia. Dia Bapa yang sangat baik. Anak bungsu saja kembali dia peluk. Berapapun bau hidup kita, hancur masa depan kita. Lagu lama berkata tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Tuhan memberkati.